Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu. Engkau melindungi kami melewati malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini, sehingga kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Selasa 3 Mei 2022, diambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Demikian, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau memudahkan. Suap biasa sifatnya selalu menguntungkan pihak tertentu, tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap disebut dengan istilah sogok atau uang pelicin. Namun suap tidak terbatas hanya pada uang, tetapi dapat berbentuk mobil, tanah, perhiasan rumah, makanan dan minuman, emas, batu mulia, saham dan lain sebagainya. Suap telah menjadi masalah yang serius dan kompleks. Suap berakar dan bercabang di seluruh masyarakat, baik di organisasi yang berorientasi keagamaan maupun sekuler. Dalam nats renungan hari ini, Allah menentang suap. Kita membaca dalam Keluaran pasal 23 ayat 8 ini dengan tegas melarang praktik suap dan menggarisbawahi dua akibat dari suap, yaitu membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Tampaknya larangan mempraktikkan suap merupakan tema penting dalam Alkitab. Secara etis, teologi Allah mengingatkan dan memberikan peringatan bahwa sikap suap akan merusak tatanan moral yang baik dalam masyarakat. Misalnya dalam Ulangan pasal 16 ayat 19 dikatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi di tengah-tengah tatanan pemerintahan maupun masyarakat yang bisa merusak moral bangsa. Firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan dipengaruhi oleh harta dunia ini, menyatakan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi dibenarkan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya harus menjauhkan pengaruh suap di dalam kehidupan kita. Jangan karena suap
sehingga melakukan ketidakbenaran. Oleh sebab itu, firman ini mengingatkan kita agar senantiasa kita melakukan apa yang benar. Itulah sebabnya Paulus menyingkapkan bahwa cinta uang adalah memotivasi di balik keinginan untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara, termasuk melalui praktik suap. Paulus dengan tegas mengingatkan, seringkali orang yang cinta uang bisa saja menghalalkan dengan segala cara, dan penghalalan itu bisa dengan melalui memberikan suap kepada yang berwenang. Kiranya firman ini mengingatkan kita di tengah-tengah tantangan-tantangan kehidupan di dunia ini supaya kita menjauhkan suap. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, seringkali keberadaan di tengah-tengah bangsa, masyarakat, dan kehidupan kami seringkali karena praktek-praktek suap, praktek-praktek KKN menjadikan menguntungkan sepihak tetapi merugikan yang sepihak, menguntungkan orang-orang yang berambisi untuk mengambil yang bukan haknya dan menyengsarakan orang-orang yang lemah dan yang miskin. Oleh sebab itu, pimpin dan ajarlah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami menjauhi suap dan Engkau mampukan kami menolak suap. Kiranya pengasihan-Mu di dalam kuat kuasa-Mu Roh yang kudus memimpin dan membimbing kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu. Anugerah kita Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.